Swastiastu sembilan Navigatra mugi rahayu rajang rajang raoreng channel yang orbit kronik. Niki tiang winten satu viral gitu. Nah mungkin sebentar uning kisahnya Eki Pina nih meninggal 8 tahun lalu. Ternyata 6 bulan terakhir ini viral Winton. Ini kasusnya cukup gerengsut gitulah menurut aku. Gerengsut dan aku perlu ngangkat di cerita ini, mudah-mudahan mungkin sementara nih supo ngikutin mungkin wadeh gitu karena kemumai satu anak atau sementara nih konten nawang. Nah ini yang coba rangkum informasi ini dasarnya uling informasi di media sosial nih bakat yang Facebook, Twitter, dan wenten ring YouTube masih wenten cerita niki media-media berita wenten masih yang coba rangkum. Nah tapi sebenarnya terjadi gitu. Nah, yang akal cerita uling awal nih kejadian kira-kira 8 tahun. Nah niki cerita lengkap. Oke. Nah kejadian niki yang mulai dari 8 tahun lalu. 8 tahun lalu tuh terjadilah peristiwa nih tepatnya tanggal 27 September tahun 2016 nih kejadian tuh adalah pasangan muda-mudi adanya Eki Japina ini ditemukan dalam kondisi sekarat lah orang di jembatan layang di Talun daerahnya itu Cirebon Jawa Barat. Nah ini nah yang menurut informasinya nih Mbak Kato adalah masyarakat ketemu tapi karena tatunya mungkin terlalu parah gitu kan makanya sing ada nih bani kini nyemak waktu itu. Nah akhirnya adalah salah satu dari ani nepuk tuh ngapor ke polsek nih paling pak aneh waktu itu teko tuh polsek Talun teko. Polsek Talun pun teko merekso baron tas itu masyarakat bani nulis ngevakuasi. Nah ternyata waktu itu Eki itu dinyatakan subuh singnu di tempat. Nah si Pinani nu dalam kondisi hidup gitu karena yo mungkin muslim yo orang jadi tulung Allah Allah tulung gitu nah dan akhirnya evakuasi mereka aja ke rumah sakit. Nah, si Pinani numan pertolongan di UGD. Nah walaupun akhirnya sayang sekitar 3 jamnya itu akhirnya Pina pun singnu. Nah ini pun dari pemeriksaan perdana rumah sakit polisi itu mengkonfirmasi bahwa pasangan muda-mudi jadwal ini singgu lian kecelakaan. Nah ini polisi orang dan ternyata si Eki ini anak salah satu polisi yang ada di Cirebon adanya Ibtu Rudiana gitu. Dia tugas dari reserse narkoba gitu. Nah polisi satu enggal Eki Pina ini aja Allah mulih masing-masing untuk dikuburkan sesuai dengan agama. Nah tapi mulailah ada satu yang berbeda nih karena yang menurut informasi yang anu bakat yang roh ternyata bapak nih kini merasa curiga gitu. Kenapa curiga? Karena motor nih ani Abu Eki waktu itu waktu kejadian tuh sing rusak parah lah hanya lecet-lecet gis gitulah di dek motor nih. Tapi kondisi panak nih Eki jadunang itu Ipina tuh taklunnya cukup parah tuh. Nah inilah nggak curiga Rudiana nih Pak Rudiana. Akhirnya Pak Rudiana ini melakukan penyelidikan dan ia pun melapor ke Polda Jabar bahwa ini sing kasus kecelakaan karena ada kejanggalan-kejanggalan. Ini bahwa ini adalah kasus penghilangan nyawa gitu sebetulnya. Nah Ibtu Rudiana ini langsung ya tuh nyelidikin artinya ke tongos pak kejadian tuh gitu dan ketemulah di tuh ani Madan Aep ada aneh Aep nih menggaya di tongos cucian motor mobil gitu di daerah itu tuh Pak SMP 11 Cirebon tuh di samping SMP 11 Cirebon tuh adalah tongos cuci motor mobil. Nah nih Aep nih nah ini sebenarnya ada dua informasi Apu Rudiana nih mengarahkan cerita Apu memang Aep ini memberikan cerita. Nah mungkin sebetulnya nih ada nawang cerita nih silahkan komen di kolom komentar. Nah satu anak itu bahwa jam 9 petang jam sio petang itu konten kejadian di daerah itu tuh adalah nak kubur-kuburan gitu ngabur motor dan ane ubar itu yeki ya pina ubar aja motor aja kepat gitu. Dan itu pun sampai lempagina ngagon dia ngagon batu. Nah bahkan ada kejadian yang menurut Ragoni sangat keji gitu dan nak Abu Berdaya diperlakukan asusila dan pelakunya pun tidak tanggung-tanggung aja asolas 11 orang ini melakukan hal sebejat itu. Nah ini yang cara bayangan rago nih cara sing bermoral saja sing ada pendidikan agama gitulah nah bersadis nih gitu. Nah ini pun sebenarnya terungkap
Rago kan main ngeset masih di Facebook kejadian per tahun itu gitu 2016 tuh benar-benar kemarahan masyarakat tuh luar biasa tuh menghujat semua pelaku nih sebenarnya pelaku nih waktu itu ini 11 orang tuh dihujat habis-habisan di ratusan ada postingan di Facebook pokoknya itu sampai wah bahasa nih kan ada di itu gitu modern karena kegadagan masyarakat karena selalu sadis kejadian. Nah, dari 11 orang pelaku ini ternyata yang ngidang tangkap itu 8 orang. Nah, kisah awal penangkapan ini ke awalnya ani ditangkap tuh Madan Sudirman. Sudirman ini akhirnya menceritakan nah ini milu gitu termasuk Ado Jaya itu akhirnya ada sekatatal akhirnya ani ditangkap tuh aja aku terus sedangkan ani jak dulu tuh nuburon ada Peggy, Dani, Andi gitu ada dua nih buron nih Peggy, Andi, Dani. Nah, ini 8 tersangka nih, ini 8 pelaku nih selidikin lah, dadilah ya tersangka kan tadi nah. Selidikin sampai proses negligence satu enggal sampai proses yo ke pengadilan ada dadina terdakwa 8 terdakwa. Karena ada tindakan asusila itu dan Saka nih masih di bawah umur, sidang itu nah yang menurut informasi nih bakat nih sidang itu tertutup gitu. Tapi nah memang waktu itu tuh heboh lah gitu satu masyarakat Cirebon tuh sampai ikut menyaksikan persidangan sampai jago aja polisi gitu kejadian waktu itu. Nah di sidang ini sampai akhirnya proses pembuktian dan segala macam akhirnya di pengadilan negeri Cirebon tuh diputuslah ani 7 tuh kena hukuman seumur hidup ani besi kurun 8 tahun karena mas nu di bawah umur lah statusnya. Kasus ini pun sampai akhirnya nah karena sesuatu lain hal atau pengacara waktu itu Bu Titin masih ada salah satunya ngajuan ke pengadilan tinggi banding pun menguatkan putusan pengadilan negeri akhirnya ke kasasi pun akhirnya menolak ini dan sampai ada proses gerasi nah mungkin karena sing paham gerasi itu kan sebenarnya mengakui semua perbuatannya dan mohon diringankan hukuman gitu sebenarnya pemahaman gerasi ini mereka pun nanti putus nih ngajuan gerasi gitu. Nah sebenarnya waktu itu tuh sebuah terjawab lah artinya minimal meredakan kemarahan masyarakat waktu itu dan 8 walaupun masih ada buron gitu lah 8 tersangka tuh sebuah hukuman. Nah setimpal menurut masyarakat waktu itu kan gitu. Nah kenapa viral? Nah ini kejadiannya mulai sekitar 6 bulan nih 6 bulan terakhir nih tepatnya mungkin bulan Mei itu adalah muncul film ton judulnya Pina sebelum 7 hari. Nah yang bahasa Baliang kan Pina sekonden pitung dino. Nah gitu. Jadi nah bukannya maksudnya kengkian gitu lah. Artinya gitulah judulnya dari yang bahasa Baliang gitu. Di film ini nah yang kenena narasi ini baca rago tuh menceritakan bahwa mengenang perbuatan masa lalu karena Ani tuduh masa lalu tuh Ani melakukan itu kan geng motor monreker gitu dan nah ini mungkin pesan moral maksudnya film ini langsung ada kejadian gitu. Nah di itu tuh mulailah kemarahan nih sebenarnya subun saja masyarakat Cirebon tuh mulai muncul bin gitu karena itu kan ada sisa nih ada Peggy Dani Andi ini udah diburon gitu. Nih season pun milu udah di detektif lah kisah mencari ini Peggy pak sampai muncul ada wadahnya panaknya Bupati Cirebon sampai ada muncul gitu. Nah akhirnya polisi nangkep. Sebenarnya ini mulai ada pertanyaan-pertanyaan janggal gitu. Kok bisa dia buron 8 tahun jadi maru ada film viral tiba-tiba ngidang nangkep polisi dan Peggy. Itu kejanggalan pertama. Kedua, IPG nih tangkap nih jeng pokoknya dia bersikukuh bahwa ya sing pelih ya sing nawang-nawang kisah nih. Nah, ani len pun tersangka ani jak 8 ini pun ternyata ya menarik keterangan semua kan nanti sakatatal sebenarnya sebuah bebas kan ya pun milu akhirnya muncul di media sosial bahwa memberikan keterangan bahwa dia tuh menarik semua keterangannya di 2016 termasuk ada 7 tersangka ini sebenarnya kan ngayan das Kang Deddy dan Kang Deddy Mulyadi ini beliau ya akhirnya mewawancarai orang-orang nah mungkin Kang Deddy ini kan yo
orang apa dan pejabat di Jawa Barat, nah mungkin jadi calon gubernur Jawa Barat. Ya mulailah mungkin nempuk kejanggalan-kejanggalan nih, akhirnya muncullah beberapa orang. Nah proses akhirnya ada karena merasa keyakinan tinggi, ini 7 orang, nah 8 orang dan termasuk sekretariat ngajuangin PK ya. Nah PK ini kan proses peninjauan kembali, proses hukum luar biasa artinya, karena ada bukti baru yang memungkinkan untuk diringankan atau bahkan membebaskan terpidana ini gitu. Ditemukanlah bukti baru. Nah ini paling mengejutkannya ada muncul Imega Jaiwidi. Dan kenapa ini orang informasi mengejutkan, ternyata Ipina sekonden kejadian tuh sekitar jam 10.14 petang itu dia sempat SMS-an komunikasi dan anehnya lagi di berkas, salah satu berkas dari sekian tersangka tuh ada terselip SMS nih Ipina nulis ngapain Ipina tuh bo ekstra gitu loh waktu 2016 nih sebelum ekstra itu pun ada percakapan jam untuk, tapi Mega dan Widi ini tidak pernah dihadirkan di persidangan di 2016 gitu. Nah sing nawang atau yang jelas di 2024 ini muncul menjadi saksi fakta yang memang informasi yang ya wah lah gitu lah artinya karena yang ngabo dan HP nani agon SMS tuh gitu dan ekstra akhirnya dan ketemu di ketika cocok antara ekstra akpen Ipina aja akpen Widi ini sinkron lah gitu. Dan hampir tuh 99% orang cocok itu patuh gitu. Cuman ada bedik nih melen itu tulisannya MNN rame ektisi. Nah di Widi Jamega ini kan jelasan tentang apa tuh MNM, ternyata MNM tuh minum udah rame ektisi itu geng motor nih Yeki gitu, berarti ya tuh jangan minum terus minum apa Mega tuh kan jelasin kok karena menurut Mega Jaiwidi ini Pina tuh demen minum alkohol waktu itu gitu, dan saya lah aja minum gitu. Nah ini sebenarnya keterangan yang membagongkan gitu bahasa Indonesia. Ini ngai publik itu akhirnya berpikir balik gitu loh 180 derajat ada yang pikirin. Samping tuh ada masih saksi ada IDD. DD nih tahun 2016 ya tuh sebenarnya timpalnya Aep, dia menguatkan keterangan Aep. Cuman memang DD ini sing dihadirkan di persidangan, itu kan memberikan keterangan tuh hanya berupa surat gitu yang dibuat menurut keterangan PAP nih hasil putusan, keterangan yang dibuat di bawah sumpah artinya sing dihadirkan di persidangan. Dia menerangkan menguatkan bahwa memang waktu itu ada lempar-lemparan gitu segala macam dan di sidang PK nih justru IDD ini narik sebuah keterangan dan dia ngorang bahwa ya tuh waktu itu sing ngapo jadi ya bahkan nawang kejadian tuh setelah 2 hari peristiwa dan itu pun informasinya manuling tetangga gitu sing nawang langsung. Nah ini kan gerang sudah di kasus nonton kasus ini ternyata ini pidana orang kasus penghilangan nyawa jadi biar banding dari kasus kecelakaan gitu dari mana ini yang berdasarkan saksi-saksi ini karena Liu nih ini pertama sambusan orang Mega Jaiwidi terus kita IDD narik keterangan dan ini 8 terdakwa nih 8 terpidana ini narik masih keterangan karena yang itu tuh orang awaknya tuh pakso lah kekerasan lah kena penggilnya mengakui gitu dan gitu ada masih saksi-saksi yang ternyata nepuin kejadian waktu itu bahwa memang kecelakaan. Kalau Yadi itu kan dihadirkan ada kecelakaan ditambah benjani ada saksi ahli Pak Asmi dan Asmi Syaputra tuh dia kan membongkar tuh ternyata itu ada kejanggalan bahwa menggenap lah sampai keterangan Pak Rudiana orang nggak itu ini sinkron aja BAP gitu ini benar-benar kasus ini dadinya opini publik itu kebalik 180 derajat. Ini bos sebenarnya satu nih, bukan apa sebenarnya terjadi gitu. Nah, kenapa ragu tuh yang tuh pernah ngangkat ini kan apa nih terjadi kayak hukum Indonesia gitu kan kita udah di pertanyaan kok bisa kini gitu loh masa kasus kecelakaan bisa udah dianggap pembunuhan bahkan nih mempidana orang sampai hukumannya seumur hidup nih kan benar-benar apa sih dasarnya gitu nah
kemudian Rago coba ngalih kan. Ternyata ada beberapa dua alibi nih. Ternyata Aep nih 2 hari sebelum itu sempat grebek karena ngajak cewek ke tongos nih gaya di cucian motor tuh, grebek aja warga itu, dan beberapa orang tuh adalah hani dari terpidana aja nih gitu, hani milu ngerebek Aep tuh gitu. Nah mungkin itu ada kisah jagur ini Aep masih aja hani beberapa terpidana tuh, dan itu gedeg basang nih akhirnya membalas dengan seperti ini. Itu alibi pertama. Ini kedua, nah Rudiana ini kan di polisi ya, dia polisi reserse narkoba. Nah mungkin ia nawang bahwa panaan tuh singnu, tapi alasan singnu itu karena konsumsi narkoba. Jadi ya mungkin yo nyaga gengsin yo dari polisi kasat narkoba, tapi ternyata panaknya singnu karena narkoba. Nah ini karena ada keterangan gini tuh. Jadi itu tuh di waktu di PK tuh dihadirkan juga saksi ini uling timpal nih Eki, dan timpalnya Eki ini ngorang sekonden kejadian sekitar jam 9 jam 30 atau jam setengah 10 petang itu Eki ini mengkonsumsi alkohol aja, konsumsi narkoba nih beli ya. Nah mungkin bapaknya Eki ini Pak Rudiana nih nah merasalah ya tuh gengsin dia sebagai seorang polisi narkoba tuh yang sana ini terungkap ke publik kan mungkin citra dia. Nah mungkin dia karena nyaga citra akhirnya harus mengorbankan nih sekian orang dari terpidana. Nah sebenarnya proses PK ini kan sudah selesai proses pemeriksaan, jadi tinggal ngantosan putusan Mahkamah Agung. Nah mudah-mudahan aja keputusan Mahkamah Agung ini bisa menimbang dari semua narasi termasuk narasi-narasi Nasir Tiang dari isengnya video seperti ini, mudah-mudahan menjadi pertimbangan, dan sebutan lain juga silakan komen di kolom komentar yang mungkin mempunyai pendapat pada mungkin mengikuti ini dari awal sampai akhir proses, mungkin mengolah pendapat berbeda atau mengolah pendapat yang sama, berusaha komen di kolom komentar. Ayo kita diskusi apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas si Raga sebagai seorang warga Indonesia pengen di mata hukum tuh mempunyai hak, dan Irago tuh sing harus terintimidasi karena sing lah akses kekuasaan atau sing lah akses polisi, terus Irago harus dizolimi dengan keputusan pengadilan sesat ceruk ini kan seperti itu. Nah mudah-mudahan Mahkamah Agung ini benar-benar teliti menemukan fakta yang sebenarnya terjadi di 2016. Itu aja intinya keinginan yang semutan pun api durusang komen. Nah nika yang bisa dia sampaikan, kami durung subscribe demun semeton di channel niki bisa berkembang dan bisa memberikan informasi sekali niki Bang Rago sareng sami uning satuannya penapi sebenarnya terjadi Bang Rago tersesat dengan informasi-informasi yang gak jelas. Nah niki yang cerita yang bisa dia rangkum dari proses awal kejadian sampai akhirnya proses PK, dan sekarang menunggu benjang nonton update terbaru, mungkin yang buatin update tapi update terbaru dari kasus Ekipina niki. Nanti nikah dumun semeton semua sampun nonton sampai kelas video niki sampai cuah-cuahun tiang tapi komat kami tiang tapi aja basta nih tonton sampai selesai semua pamit tiang untuk proses Om Santi.